Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nurwidiarti dari tingkat konversi 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan obat antibiotik dan antikoagulan. Yang pertama, menjelaskan definisi obat antibiotik dan antikoagulan. Antibiotik merupakan terapi pengobatan untuk infeksi bakteri karena antibiotik terbukti telah mengurangi morbiditas serta meningkatkan keselamatan pasien yang mengalami infeksi bakteri. Sedangkan antikoagulan itu sendiri adalah zat yang dapat mencegah terjadinya pembekuan darah. Selanjutnya yaitu menjelaskan tujuan penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Berdasarkan tujuan penggunaannya, antibiotik dibedakan menjadi antibiotik terapi dan antibiotik profilaksis. Antibiotik terapi dibedakan menjadi antibiotik terapi empiris dan terapi definitif. Penggunaan antibiotik untuk terapi empiris adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya. Tujuan pemberian antibiotik untuk terapi empiris adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi. Antikoagulan digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembekuan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Antikoagulan hanya mencegah membesarnya trombus dan mengurangi kemungkinan terjadinya emboli, tetapi tidak memperkecil trombus. Selanjutnya yaitu menjelaskan jenis obat antibiotik dan antikoagulan. Berdasarkan mekanisme kerja antibiotik, yang pertama, inhibisi sintesis dinding sel. Antibiotik pertama bekerja dengan inhibisi enzim transpeptidase oleh pensilin oleh cefalosporin. Jenis ini terbagi menjadi antibiotik beta-laktam, terdiri dari berbagai golongan obat yang mempunyai struktur cincin beta-laktam. Obat-obat antibiotik beta-laktam umumnya bersifat bakterisid dan sebagian besar efektif terhadap organisme gram positif dan negatif. Obat-obat yang termasuk golongan beta-laktam dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu golongan pensilin, terdiri atas pensilin G dan pensilin V, amoxilin, ampicillin, dan piperacillin. Selanjutnya yaitu yang kedua, golongan cefalosporin menghambat sintesis dinding sel bakteri, mekanisme serupa dengan pensilin. Selanjutnya yaitu yang ketiga, golongan monobeta-laktam, antara lain contohnya golongan Astreonam, carbapenem, merupakan antibiotik ketiga yang mempunyai aktivitas yang lebih luas daripada sebagai besar beta-laktam lainnya. Selanjutnya yaitu yang keempat, inhibitor beta-laktamase, antara lain asam clavulacnat, sulbactam, dan tazobactam. Kemudian yang kedua, basitrasin adalah kelompok yang terdiri dari antibiotik polipeptida yang terutama adalah basitrasin A. Selanjutnya yang ketiga, vancomycin merupakan antibiotik ketiga yang terutama aktif terhadap bakteri gram positif. Selanjutnya yang keempat, inhibisi sintesis protein terbagi menjadi 4. Yang pertama, aminoglycosida, yang kedua
tetrasiklin, yang ketiga kloramfenikol, dan yang keempat makrolida. Selanjutnya yaitu yang kelima, inhibisi asam nukleat, yaitu quinolon atau asam naligdisat dan fluoroquinolon. Selanjutnya yaitu jenis antikoagulan antara lain. Yang pertama, ETA biasanya digunakan untuk beberapa macam pemeriksaan hematologi seperti penetapan kadar hemoglobin, hitung jumlah leukosit, eritrosit, trombosit, retikulosit, hematokrit, dan penetapan laju edap darah karena ETA tidak berpengaruh terhadap bentuk eritrosit dan leukosit. Selanjutnya yaitu heparin, merupakan antikoagulan yang jarang digunakan untuk pemeriksaan hematologi karena harganya yang relatif mahal. Selanjutnya yaitu natrium sitrat yang digunakan dalam bentuk larutan memiliki konsentrasi 3,2% dan 3,8%. Natrium sitrat menghambat koagulasi dengan cara mengedapkan ion kalsium sehingga bentuk yang tidak aktif. Selanjutnya yaitu antikoagulan oksalat, tersedia dalam bentuk natrium oksalat, kalium oksalat, dan amonium oksalat. Selanjutnya yaitu warfarin, merupakan golongan obat yang bekerja tidak langsung dengan menghambat vitamin K sehingga akan mengganggu pembentukan faktor koagulasi. Selanjutnya yaitu menjelaskan indikasi penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Yang pertama, penggunaan antibiotik. Secara prinsip pemilihan antimikroba yang tepat harus mempertimbangkan aktivitas mikrobiologik dan farmakodinamik masing-masing terhadap pola sensitivitas kuman setempat. Prinsip penggunaan antibiotik. Yang pertama, penggunaan antibiotik bijak, yaitu penggunaan antibiotik dengan spektrum sempit pada indikasi yang ketat dengan dosis yang adekuat, interval dan lama pemberian yang tepat. Yang kedua, kebijakan penggunaan antibiotik ditandai dengan pembatasan penggunaan antibiotik dan mengutamakan penggunaan antibiotik lini pertama. Selanjutnya yaitu pembatasan penggunaan antibiotik dapat dilakukan dengan menerapkan pedoman penggunaan antibiotik. Selanjutnya, indikasi ketat penggunaan antibiotik dimulai dengan menegakkan diagnosis penyakit infeksi, menggunakan informasi klinis, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya yaitu indikasi penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Indikasi utama terapi antikoagulan oral adalah trombosis vena dalam. Selain itu juga digunakan pada pasien embolisme paru, fibrilasi atrium dengan resiko embolisasi, dan pasien dengan katup jantung prostetik. Obat antiagregasi dapat juga digunakan pada pasien tersebut. Antikoagulan oral tidak boleh digunakan sebagai terapi lini pertama pada trombosis arteri cerebral atau oklusi arteri perifer. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.